ya kondisi ekonomi itu tentu harus menjadi perhatian utama di dalam pemerintahan yang akan datang. Itu kalau nggak tidak salah pernah mengatakan bahwa rasa nasionalisme itu adalah panggilan samar-samar. Gitu. Jadi ya memang pertanyaan kenapa kita bisa bersatu kan? Karena mempunyai tujuan yang sama, mempunyai wilayah yang sama. Tapi kalau menurut saya salah satu variabel yang mungkin diperhatikan atau pada tahun 2030 kita sudah Indonesia itu mungkin sudah tidak ada lagi. Nah ini mestinya kita. Jumpa lagi di DDM. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita berbicara dengan tokoh nasional. Namanya Ganjar Kurnia, Profesor Dr. Ganjar Kurnia. Beliau mantan Rektor Unpad dan sekarang menjadi Kepala Pusat Digitalisasi Budaya Sunda di Unpad. Nah, bagi saya lebih kenal dia sebagai pramuka. Beliau pramuka Unpad, saya pramuka ITB. Cuman hebatnya Kak Ganjar ini sebelumnya menjadi pramuka Salman. Nah, jadi ini luar biasa. Kak Ganjar, kita ingin bicara yang enak-enak, yaitu tentang Indonesia Emas tahun 2045. Oleh IMF dan World Bank, kita diramal, diprediksi menjadi negara terkaya nomor 4 di dunia. Nomor 1 adalah Cina, nomor 2 India, nomor 3 adalah Amerika Serikat, nomor 4 adalah Indonesia. Sisanya Inggris, Jerman, Brazil dan sebagainya belakangan. Itu dilihat dari GDP-nya. GDP baik nominal maupun purchasing power parity, daya belinya. Nah ini menarik sekali. Apakah gimana caranya mewujudkan prediksi itu benar-benar terjadi di Indonesia? Apa hambatannya? Bagaimana kalau itu tidak terjadi? Gitu Kak Ganjar. Saya panggil Kak saja lah ya. Siap Kak Rido. Ya tentu kita berharap tahun 2045 kita akan mencapai Indonesia Emas. Namun tentu kita harus melihat kan 2045 itu kurang lebih tinggal 21 tahun lagi. Nah, ada hal-hal yang harus kita perhatikan ke depan nih soal pertumbuhan ekonomi misalnya. Nah, kita punya pengalaman kemarin gara-gara COVID, kemudian kita pernah pertumbuhannya minus. Kemudian sekarang mulai naik lagi. Tetapi kan di dalam kondisi yang ada sekarang ini juga banyak sekali persoalannya. Selain berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, justru di periode-periode sekarang misalnya PHK banyak, ya. Kemudian juga kalau kita lihat juga sumber daya manusianya, contohnya Raja Jabar ya. Jabar ini kan rata-rata lama tinggal di sekolah hanya 8,5 tahun misalnya. Nah, kemudian kita lihat juga karakteristik generasi Z gitu kan, misalnya sekarang ini katanya juga banyak yang tidak bisa masuk ke dunia kerja yang bersifat formal. Kemudian yang tadi justru di mana-mana sekarang banyak perusahaan-perusahaan yang gulung tikar gitu. Nah jadi ya optimis lah, boleh lah ya. Tapi kita juga harus melihat kondisi makro dan juga kondisi mikro. Contoh yang lain yang paling gampang, kita selalu mengatakan mengenai bonus demografi. Saya termasuk orang yang kurang senang tuh dengan istilah itu. Ya, jadi konotasinya kan bonus itu adalah kelebihan yang menguntungkan untuk yang lain-lain. Nah, tapi kan kalau kita berbicara tentang bonus demografi itu hanya hitung-hitungan yang di dunia demografi itu disebutnya dependency ratio. Jadi proporsi orang-orang yang di usia kerja dibagi dengan bukan usia kerja. Nah, yang usia kerjanya semakin lama semakin meningkat dengan hasil kemarin program keluarga berencana dan sebagainya. Yang bukan usia kerjanya semakin lama semakin sedikit. Tapi pertanyaannya, apakah yang usia kerja ini juga bekerja atau tidak? Nah,
itu kan jadi namanya aja bonus demografi, demografinya saja, tetapi ketika kita masuk ke dalam wilayah aplikasi, ini masih sulit, masih terlalu tidak menjadi bonus lah, tidak menjadi bonus, hanya hitungan penduduk saja. Nah ini contoh-contohnya, contoh-contoh begitu. Jadi mereka yang usia kerja belum tentu bekerja. Kemudian yang masuk usia kerja kan sebagian juga sedang sekolah. Nah, jadi walaupun angkanya bagus gitu, tetapi realitasnya sebetulnya ini masih, kita juga tidak bisa bicara makro gitu, kita harus bisa juga ya agak sedikit detail dan sebagainya. Ya, tentang tenaga kerja itu yang agak mengkhawatirkan. Ya. Kalau banyak penganggur kan berat. Dan kemudian masa depan perusahaan-perusahaan ini apakah masih bisa bertahan? Terus kemudian kita gembira dengan adanya digitalisasi dan sebagainya. Apakah ini membuat orang banyak kerja atau justru semakin efisien? Ya. Perusahaan semakin efisien artinya banyak yang pekerja yang di PHK dong. Itu gimana tentang masalah? Ya, jadi salah satunya itu. Jadi perusahaan-perusahaan ingin pekerjaan lebih efisien. Kemudian apakah pertumbuhan ekonomi menguntungkan atau tidak, sehingga kan perhitungan efisiensi, keuntungan dan sebagainya itu semakin meningkat. Nah, termasuk dengan digital. Ya sekarang penggunaan teknologi itu kan sudah di mana-mana. Jadi mungkin orang-orang akan masuk ke dunia kerja, terutama yang bersifat formal begitu. Yang informalnya nanti bisa jadi akan tumbuh berkembang, tapi informal itu kan bisa bersifat random, tergantung kepada kapasitas diri masing-masing. Nah itu saya kira itu juga nanti berkaitan dengan pendidikan gitu kan, bagaimana menciptakan generasi kreatif yang mampu menghidupi dirinya sendiri, yang tidak tergantung kepada orang lain, termasuk tergantung kepada dunia kerja. Oke. Nah ini tentang harapan yang terlalu besar tadi, yaitu Indonesia emas dan diprediksi nomor 4. Dengan catatan kalau Indonesia masih ada, apakah mungkin Indonesia tidak ada nanti? Kira-kira apa yang bisa menghancurkan Indonesia? Apa yang kita perlu lakukan supaya Indonesia tidak hancur sehingga Indonesia emas terwujud? Nah, ini yang ingin saya tanyakan. Ya, isu itu kan selalu berkembang, termasuk di tahun sebelum pemilihan yang 2019 kalau nggak salah, yang mengatakan bahwa Indonesia tidak ada itu Pak Prabowo sendiri kan. Pada tahun 2030 kita Indonesia itu mungkin sudah tidak ada lagi. Nah, ini mestinya kita tanya ke Pak Prabowo. Nah, mudah-mudahan nanti dengan pemerintahan yang akan beliau pimpin, tidak ramalan Pak Prabowo tahun 2030 itu kemudian kita bubar, itu tidak terjadi. Nah, tentu saja banyak hal yang harus dilakukannya, pekerjaan rumahnya kan cukup banyak. Jadi menyelesaikan hal-hal yang mendasar gitu kan. Hal-hal yang mendasar itu termasuk kesejahteraan masyarakat, kemakmuran. Sebetulnya misalnya dengan banyaknya bantuan dari pemerintah, di satu sisi kan bagus, tapi di sisi lain sebetulnya mata uang yang sebelahnya itu menunjukkan bahwa kalau semakin banyak bantuan tunai, istilahnya, bantuan pemerintah itu kan menunjukkan bahwa sebetulnya makin banyak orang-orang yang miskin gitu. Pekerjaan rumahnya kan bukan membantu pada saat sesaat, tetapi sebetulnya bagaimana mensejahterakan orang-orang ini sehingga tidak diberikan bantuan secara langsung, tetapi melalui kerja kreatif. Nah, jadi mungkin kalau kita lihat peristiwa 98 dan sebagainya, sebetulnya kan itu juga variabel terjadinya perubahan, terjadinya reformasi itu diantaranya adalah dengan kondisi ekonomi. Nah, jadi ya kondisi ekonomi itu tentu harus menjadi perhatian utama di dalam pemerintahan yang akan datang, begitu tentu. Kemudian selain itu banyak yang lain, ya banyak, tapi bisa menjadi pemicu, ya dulu istilahnya rumput kering
ya istilahnya rumput kering yang sebetulnya ada api sedikit saja cukup untuk mengobarkan atau membakar ke semua wilayah. Saya kira mungkin entry point-nya nanti akan di sana, ditambah yang lain-lain, ada urusan keadilan. Kalau ekonomi kan berkaitan juga dengan kesenjangan, Gini rasio di pedesaan semakin timpang, di kota kemudian antar wilayah dan sebagainya. Nah, jadi ya ini tentu pekerjaan rumah yang sangat berat lah untuk pemerintahnya akan datang. Oke, memang sangat berat jadi ke masa depan. Nah, kita perlu melihat sejarah yang ada. Uni Soviet yang hebat tahun 91 bubar ya. Ya, terus kemudian saya ini cerita pada tahun 99 saya dapat undangan ke Washington dan pertemuan 11 negara wartawan. Nah, wartawan di Amerika bertanya tentang apa yang menyebabkan Indonesia bisa bersatu seperti ini. Dia membandingkan Indonesia dengan Eropa. Eropa daratan, tapi negaranya pecah-pecah dan sering perang. Indonesia kepulauan, 17.000 pulau. Orangnya macam-macam dan sebagainya, kok bisa bersatu? Dia tanya kepada saya, apa yang membuat Indonesia bersatu seperti saat ini? Kok tidak seperti Uni Soviet pecah berantakan? Nah, ini saya tidak bisa menjawab waktu itu. Barangkali Kak Ganjar bisa menjelaskan. Itu Geertz itu kalau nggak tidak salah pernah mengatakan bahwa rasa nasionalisme itu adalah panggilan samar-samar. Gitu. Jadi ya memang pertanyaan kenapa kita bisa bersatu kan? Karena mempunyai tujuan yang sama, mempunyai wilayah yang sama. Tapi kalau menurut saya salah satu variabel yang mungkin diperhatikan atau tidak, justru adalah keagamaan, keislaman. Ya, jadi Islam itu sebetulnya bisa menjadi perekat sebetulnya. Jadi kalau menurut saya justru itu. Jadi kenapa kita masih kan mungkin ada pertanyaan gitu kan? Apa kenapa kita harus bergabung dengan orang Aceh gitu? Apa sih hubungannya gitu kan? Dengan orang Jawa mungkin apa? Ya. Kalau nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai ya yang selama ini kita sebut dengan kebinekaan, kan harus ada perekatnya. Nah, jangan-jangan sih kayak ini hipotesa saya aja. Jadi hipotesa saya sebetulnya adalah keagamaan dan Islam sebetulnya sebagai agama yang rahmatan lil alamin, dia bisa menempatkan diri bukan hanya untuk orang Islam saja, tetapi juga untuk orang-orang yang tidak beragama Islam gitu. Jadi kalau itu dikoyak juga mungkin justru ya kalau Islamnya dikoyak justru itu akan menjadi variabel lain untuk ketidakpersatuan gitu. Ya, mungkin itu kita perlu belajar dari Timur Tengah barangkali ya. Ya, sukunya mirip ya, agamanya mayoritas semua Islam, tapi pecah sedemikian rupa dan sering perang. Nah ini pelajaran, gimana itu pelajaran dari Arab Saudi dan Timur Tengah ya. Secara umum mereka kan sejarahnya perang juga kan. Nah itu juga ya jadi berarti tesis itu kan tadi bisa dipertanyakan. Terima kasih Kak Rido. Jadi kalau kita berbicara tentang persatuan dan segala macam kan bisa kasus ya di Timur Tengah sama-sama Islamnya tetapi justru perang di antara yang lain. Nah, mungkin ada variabel yang lain. Variabel kepentingan atau variabel intervensi gitu kan. Nah, ya, jadi di intervensi dari luar sehingga sebetulnya keislaman di mereka itu kemudian menjadi pecah belah. Dan saya khawatirnya itu juga. Jadi kalau justru Islamnya kemudian dimainkan, pecah belahnya itu akan terjadi. Oh iya. Ya jadi ya ini kebalikannya. Jadi selama ini di kita alhamdulillah ya. Bahwa yang Islam Indonesia bagus. Islam Indonesia bagus lah, bukan berarti Islam Nusantara ya. Ya. Islam, tetapi nanti kalau Islamnya justru diintervensi,
jangan-jangan sebetulnya nanti akan menjadi seperti perpecahan di tempat-tempat yang lain. Nah mungkin sekarang sudah ada juga gejala-gejala justru untuk memporak-porandakan Islam dalam berbagai bentuknya. Tapi kalau itu yang dilakukan sebetulnya tadi ke arah perpecahan, ke arah seperti seperti di Timur Tengah itu bisa terjadi. Oke, waktu itu saya kembali bertanya kepada wartawan Amerika. Maaf, saya nggak bisa menjawab. Tapi saya juga ingin bertanya, kenapa Amerika bisa bersatu? Kan gedenya seperti Eropa, seperti Indonesia. Orangnya juga macam-macam juga. Kenapa bisa bersatu? Dia cerita, kita pernah perang saudara. Pada waktunya Thomas Jefferson itu. Dan kita merasakan kesakitan. Oleh karena itu kita tidak boleh pecah. Kalau pecah, ya kita saling bunuh-bunuhan. Oh, kalau gitu jawaban saya sama dengan Anda. Kalau Indonesia pecah, boro-boro mikirin Indonesia emas itu. Yeah. Oh, bubar berantakan. Bayangkan saja misalnya, bagaimana bisa pergi katakanlah ke Palembang harus pakai visa kali ya. Nah ini gimana penjelasan ini? Kira-kira apa kalau saat Indonesia pecah itu dampaknya seperti apa sih? Atau bagaimana persiapan kalau misalnya pecah dalam keadaan damai gitu? Ya saya sih sering kali mengatakan begini, pecah itu tidak bisa diprediksi, tapi bisa terjadi gitu. Yang dimaksud dengan tidak bisa diprediksi itu kapan? Nggak tahu ya, teman-teman mungkin dengan teknologi yang ada sekarang ini, sebetulnya kalau semua variabel itu dimasukkan gitu ya, variabel-variabel itu dimasukkan, kemudian dibuat simulasi, maka akan muncul, oh ini kalau ini begini, kemudian pada tahun sekian itu akan pecah, misalnya seperti itu. Tapi dalam beberapa hal memang mungkin pada saat itu kita juga sulit untuk memprediksi gitu. Jadi tadi kita di ngobrol-ngobrol itu, Uni Soviet itu kan selesai dalam waktu 6 bulan lah dengan setahun lah. Ya, dengan perestroika ya. Iya, tapi siapa pada saat itu yang memprediksi ketika Uni Soviet begitu kuatnya? Orde Baru itu, Soeharto itu kan begitu hebatnya. Pada tanggal 12 Mei kalau tidak salah dia melantik kabinet yang baru. Tapi pada tanggal 21 Mei dia jatuh gitu. Itu tidak pernah terbayang. Tidak pernah terbayangkan. Orang sehebat Pak Harto. Orang sehebat Pak Harto. Nah, kemudian juga misalnya contoh yang lain mana misalnya Jerman Barat dan Jerman Timur dengan tembok Berlinnya tiba-tiba disatukan gitu, bersatu. Atau misalnya betapa hebatnya Shah Iran pada saat itu, tapi Khomeini pulang dari Paris gitu, selesai itu 1 hari itu. Jadi dalam beberapa hal mungkin ya ini yang pertama dulu nih, kita tidak berharap. Tidak berharap. Jadi saya ingin mensitir ucapan Kang Cece ya, tidak ada seorang pun terutama orang Sunda yang waras, kata Kang Cece, yang mengharapkan bahwa Indonesia itu bubar. Tapi kemungkinan bubar itu ada, seperti yang disampaikan oleh Prabowo gitu kan. Jadi ya kita harus siap-siap gitu. Siap-siap. Jadi siap-siapnya itu saya menggunakan istilah seperti pesan kafling kuburan. Jadi hanya digunakan pada saat kalau itu terjadi gitu. Tapi kita tidak berharap, mati tidak berharap, tapi kemungkinan akan mati ada. Jadi kalau sudah meninggal ya tinggal dikuburkan, tempatnya sudah ada. Nah, mungkin dari sekarang kita bisa hati-hati lah. Hati-hati, kemudian juga kalau terjadi chaos dalam beberapa hari gitu. Seperti pertanyaan tadi, apakah kita membuat perlu visa antar wilayah atau tidak? Ya kita bicarakan lah dari sekarang. Ya, membuat rancangan undang-undang, ya, undang-undang negara persatuan. Nah, ya itu hanya persiapan sih, nggak ada masalah gitu. Tadi saya masih teringat kata-kata Kak Ganjar tentang intervensi. Mungkin saja Indonesia pecah karena diintervensi luar.
Ya, contohnya Uni Soviet itu. Uni Soviet itu intervensinya ternyata tidak diserang, tidak dibom. Ternyata dengan Ronald Reagan Revolution istilahnya waktu itu. Ada lembaga yang dibuat oleh Amerika Serikat yang isinya untuk menyebarkan disinformasi ke Uni Soviet. Sebenarnya sudah prosesnya penghancurannya sudah lama. Yaitu waktu zamannya Ronald Reagan, tapi jatuhnya pada tahun 91, dipecah, dia adu domba antar negara dan sebagainya, sehingga Latvia dan sebagainya mau memisahkan diri. Waktu itu Gorbachev jadi presiden, kemudian kirim pasukan untuk menindak Latvia dan 3 negara itu supaya tidak memisahkan diri. Dan pada saat tentara Uni Soviet pergi, Boris Yeltsin dari Rusia, presiden Rusia menyatakan diri melepaskan diri dari Uni Soviet dan lepasnya itu. Nah, sekarang ini kan banyak sekali disinformasi menyebar. Gimana nasihat Kak Ganjar kepada masyarakat supaya kalau melihat disinformasi hati-hati atau apa? Ya ini kan makro itu, jadi kan tabayun kan gitu istilahnya. Jadi cek and recheck, jangan menerima informasi begitu saja. Dan kita kan hari-hari kita ini hari-hari informasi ya, informasi ada di tangan. Makanya setiap baca itu apakah ini benar atau tidak. Kemarin ada berita IKN katanya banjir, atau nggak benar apa enggak juga kan. Nah jadi hal-hal yang semacam itu saya kira termasuk proses pendidikan. Jadi mendidik orang-orang itu untuk selalu cek and recheck, tabayun, kemudian juga tidak menyebar hoax, tidak menyebar fitnah. Dan itu kan bisa kita lakukan sebetulnya melalui pendidikan, terutama pemahaman mengenai undang-undang gitu kan. Nah, kelihatannya itu ya harus menjadi gerakan masif dari pemerintah untuk menyiapkan masyarakat dalam hal menerima informasi. Nah, terima kasih juga. Jadi ya soal infiltrasi asing juga saya juga tidak tahu lah bagaimana kedudukannya, tapi mungkin saja ada dan tadi menggunakan disinformasi. Menggunakan teknologi informasi, karena yang sekarang ini kan sumber-sumber informasi yang selama ini ada juga mungkin nggak didengar juga tuh koran ya. Koran kan saya hanya baca judulnya saja, kemudian televisi juga rasanya udah lama juga nggak dengar berita TV. Lebih enak dulu lihat TikTok aja, kemudian atau mungkin kita lihat YouTube gitu yang ada analisanya dan sebagainya. Tapi kan itu juga belum tentu benar gitu kan. Belum tentu benar. Oleh karena itu ya harus mikir-mikir juga ini benar atau tidak. Nah, kalau itu dimakan mentah-mentah, kemarin ada kasus di mana termasuk Inggris, saya kira di negara yang sehebat itu. Nah, tapi itu kan berarti apakah disinformasi atau memang direncanakan? Ya, kan Inggris kan kemarin kejadian anti Islamnya sudah ada, kemudian meletus dikipas padahal bukan orang Islam yang melakukan begitu. Kemudian secepat kilat atau itu memang momentumnya digunakan oleh orang kanan lah ya. Sekarang kan katanya politiknya politik ke kanan, kemudian itu digunakan. Nah, tapi untungnya sebagian besar orang Inggris kan tidak percaya, bahkan kelihatannya berbalik gitu ya, kami akan melindungi Islam gitu, bahkan orang-orang kanan silahkan pergi gitu kan, ada statement semacam itu. Ya kita harus hati-hatinya tuh di sana ya. Ini yang saya garis bawahi, kata-kata Kak Ganjar itu masa tabayun. Jangan cepat percaya dari informasi siapa saja lah ya, dari mana saja, harus tabayun, check and recheck ya. Nah ini yang perlu kita catat dan kemudian kita harus garis bawahi, dan itu harus disebarkan. Dan yang kedua masalah intervensi. Kalau yang masalah kasus Uni Soviet itu jelas dibiayai dan dirancang betul. Ya. Nah, tapi sekelas Uni Soviet aja kan nggak tahu tuh, ya bahwa dia diintervensi bukan dengan cara militer. Ya.
Sampai saya masih dulu masih terbayang betapa waktu Gorbachev datang ke Amerika dianggap pahlawan dunia. Nah, sehingga hebat sekali dan kemudian sampai sana dijatuhkan di Uni Soviet dan pecahlah Uni Soviet. Nah, kita kira-kira gimana menanggulangi ini, dan juga kita perlu juga bertanya kepada Presiden ya, Presiden Prabowo, kenapa beliau dulu pernah menyatakan Indonesia bubar tahun 2030. Nah, saya sekarang ini ada bawa buku tentang Indonesia Emasnya. Dia bukunya tentang Indonesia Emas, artinya dia udah mulai menata bahwa Indonesia nggak akan pecah. Gitu. Nah, kita coba pelajari juga gimana kira-kira apa yang menyebabkan Indonesia pecah itu kira-kira apa? Ya mungkin pada saat itu beliau mempunyai analisa juga. Nah, berdasarkan analisa yang beliau miliki, kemudian dilihat berbagai kelemahannya, kan biasalah kita studinya kan seperti itu. Maka beliau strategi transformasi bangsa ini termasuk di dalamnya adalah inherent, adalah bagaimana supaya bangsa ini tetap di dalam kesatuan yang ada sekarang ini. Jadi mungkin beliau, saya kira teman-teman di tentara punya perhitungan-perhitungan, punya variabel-variabel yang kira-kira negara ini akan bubar. Nah, atau di balik itu kalau sebetulnya tidak melakukan ini akan bubar. Ya. Nah, gitu kan? Ya. Jadi sekarang ini kan jadinya dibalik gitu. Oleh karena itu kita agar tidak bubar, maka ini harus diselesaikan. Nah, jadi banyak hal saya kira, ya masalahnya banyak soal ketidakadilan. Ini kan masalah-masalah banyak hal yang menurut saya di satu sisi tadi ada masalah ekonomi, tapi di sisi lain ada masalah-masalah yang sebetulnya bisa menjadi itu kan rumput kering aja yang kalau ada sesuatu yang meledak bisa menyebabkan semuanya menjadi masalah. Termasuk mungkin perhatian kita terhadap kinerja DPR. Nah, kemudian yang sekarang diramaikan antara keputusan MK dengan DPR. Nah, itu kan harus ada kehati-hatian. Jadi kalau kemudian masyarakat marah gitu karena DPR kemudian tidak menyetujui hasil MK, bahkan sekarang katanya kumpul untuk membuat RUU yang baru, ya. Atau kemudian Pak Presiden nanti untuk membatalkan MK akan membuat Perpu. Nah, itu kan tentu perlu diperhatikan. Tapi kenyataannya sih banyak masalah-masalah kita bisa diselesaikan, tapi hebat. Ya. Itu hebat ya. Ya. Jadi ada perhitungan-perhitungan. Nah, ini di luar jangkauan saya lah gitu. Ya, tapi demonya kok tidak terlalu banyak kelihatannya ya. Ya nggak tahu juga. Demo juga kan banyak juga variabelnya yang demo itu. Ya, demo itu apakah itu juga kesadaran? Mudah-mudahan demonya adalah kesadaran. Yang sadarnya banyak, tapi mungkin media itu juga sama juga. Ya, orang-orang kan hanya mendumal di dalam hati gitu untuk menyampaikan, juga perlu sesuatu, ada momentumnya, ada segala macam, atau ada pandangan bahwa ngomong apa saja juga tidak didengar ya, itu kan sama juga kan gitu. Ya, daripada gitu kan mendingan diam saja, tapi tentu berbahaya. Jadi intinya Indonesia Emas tahun 2045 itu tergantung pada eksistensi Indonesia. Indonesia ada atau enggak gitu. Dan untuk itu perlu harus bersatu. Dan untuk bersatu itu banyak sekali pekerjaan rumahnya. Ya. Termasuk ekonomi, pengembangan sumber daya manusia, tertib hukum, ya, penegakan hukum dan sebagainya. Politik juga ya. Politik lah, termasuk juga ya banyak orang yang mempertanyakan soal soal DPR gitu. Bahkan DPR ini sekarang mewakili rakyat atau mewakili partai gitu kan. Nah, itu kan mewakili fraksi. Nah, itu kan kalau berbicara tentang itu, maka kita harus berbicara tentang undang-undang kepartaian gitu. Sekarang kan mengatakan bahwa partai itu sebetulnya juga istilahnya Bambang Pacul itu kan ketika
ketika Mahfud mengatakan kita harus melakukan pembuktian terbalik, teman-teman di DPR mengatakan kan begitu. Ya jangan ngomong sama kami ini kan hanya Korea saja gitu kan. Ini kan Korea ini kan nggak akan ikut, akan sangat ditentukan oleh pimpinan partai. Jadi pimpinan partai saja sebetulnya lebih berkuasa sebetulnya dibandingkan dengan DPR-nya. Ya dengan anggota DPR atau mungkin di lingkungan partainya sendiri gitu. Apakah keputusan partai itu sangat ditentukan oleh individunya misalnya. Dan untuk memegang individu itu jauh lebih mudah mungkin dibandingkan dengan memegang partai secara keseluruhan. Nah, kemudian ada pertanyaan, siapa yang memegang individu itu, gitu kan? Itu kan jangan-jangan ada kekuatan-kekuatan yang lain. Terima kasih ini. Banyak PR lah pokoknya ya. Ya ini obrolan santai aja lah, obrolan singkat aja. Tapi ya saya juga bukan ahli, tapi ya bukan pengamat, tapi ya ikut memikirkan sebagai bagian dari ikut memikirkan bangsa ini sebagai pramuka. Makasih. Trisatianya kan gitu. Ya, mangga. Terima kasih.